asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, telah memberikan hidayahnya kepada kita, dan sudah membimbing kita untuk selalu beristiqomah di dalam ajaran Islam dan untuk hadir di acara pengajian Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat. Para jamaah subuh mengaji yang hadir melalui media Zoom ataupun media YouTube, selamat datang kembali di acara Gerakan Subuh Mengaji Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat. Pada pagi ini kita akan membahas tentang kajian hukum Islam, kajian fikih, yaitu hukum sholat Jumat bagi kaum muslimat dalam perspektif pemahaman fikih Muhammadiyah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG yang akan memberikan materinya berkenaan dengan tema yang tadi kita sebutkan. Namun untuk itu kita akan membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang pertama acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Ustadz Mubarak. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ustadz Mubarak yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaan ayat tadi semakin meneguhkan keimanan dan selalu menambahkan keistiqomahan kita dalam menapaki ajaran Islam ini. Baik para hadirin peserta pengajian Gerakan Subuh Mengaji Pimpinan Wilayah Aisyah, perlu sampaikan kembali bahwa kita akan membahas hukum sholat Jumat bagi muslimat dalam perspektif fikih, pemahaman fikih Muhammadiyah. Telah hadir di antara kita dan sebagai pemateri utama yaitu Ustadz Dr. Dudu Hermawan. Nah, sebelum Ustadz Dudu menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV singkat beliau. Itu nama lengkapnya Dr. Hermawan MAG. Terlahir di Garut 10 November 1968. Beliau sebagai dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alamatnya di Komplek Balai Endah, Kelurahan Pataruman, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Riwayat pendidikannya pertama di SD Negeri Air Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Terus Madrasah Sanawiyah Ciberem Bandung, Madrasah Aliyah Ciberem Bandung, S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau sekarang bukan mungkin ya. Kalau sekarang itu menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Lulus S1 pada tahun 1995, S2 di Pendidikan dan Filsafat Islam IAIN Imam Bonjol Padang, lulus pada tahun 1998. S3 Pendidikan Umum dan Karakter Universitas Pendidikan Indonesia, lulus pada tahun 2008. Pengalaman organisasi saya bacakan 2 saja, yaitu sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut, dan yang kedua yang sekarang yaitu Ketua Divisi Fatwa Pengembangan Tuntutan dan Publikasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Oke, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh mengaji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil, diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk melaksanakannya dan tinggalkanlah segala kesibukan atau perniagaan. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Oke, pada saat ini bagaimana menafsirkan ayat itu pada zaman Nabi Muhammad dan zaman sekarang akan dibahas sekarang oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan.
tanpa berpanjang-panjang kepada Pak Ustadz Dr. Dulu kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija musallian ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara ini baik melalui Zoom atau melalui kanal YouTube ya atau TV Muhammadiyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengkaji apa yang ada pada putusan tarjih, kemudian apa yang ada fatwa tarjih terkait dengan hukum perempuan melaksanakan sholat Jumat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang dibacakan oleh Bapak Dr. Ihsan tadi, ya, yaitu surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ayat ini menyerukan kepada orang yang beriman, idza sami'tallah yaqul, apabila engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, farfa laha sam'aka, angkatlah telingamu. Kenapa? Fa innahu li amrin tu'maru bihi, karena akan ada perintah yang diperintahkan kepadamu, awlinahyin tunha anhu, atau akan ada larangan. Nah, di dalam ayat ini ada perintah dari Allah, yaitu idza nudiya li sholati mi yaumil jum'ah, apabila diseru ya untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kamu menuju sholat Jumat itu, dan tinggalkanlah perniagaan. Ya, ada perniagaan karena di Mekah pada saat ayat ini diturunkan, ya, kalau pada hari Jumat itu datang barang, itu mereka berbelanja, datang dari Syam atau dari tempat yang lain, mereka belanja, maka diperintahkan untuk ditinggalkan ya jual beli pada saat hadir pelaksanaan sholat Jumat. Nah, dari ayat ini para fuqaha memberikan pengertian yang berbeda ya. Ada yang mengatakan bahwa Jumat itu wajib bagi semua muslim, baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita merujuk kepada hadis, ya, jadi Al-Quran itu kan bisa ditafsirkan oleh hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, illa arbaatun, kecuali 4 orang. Ya, kecuali 4 orang. Yang pertama adalah abdun mamlukun, hamba sahaya. Yang kedua imro'atun, perempuan. Dan yang ketiga sobiyun, yaitu anak kecil. Dan yang keempat adalah maridun, orang yang sakit. Nah, ini kalau dalam fikih kan biasa Pak Bu ada perdebatan ya. Yang dikecualikan dalam hadis ini, apakah kewajiban sholat Jumatnya atau kewajiban berjamaahnya. Nah, ada yang mengatakan yang dikecualikan itu adalah wajib atau hukum wajib sholat Jumat. Nah, jadi yang tidak wajib itu pertama hamba sahaya. Karena apa? Karena hamba sahaya itu segala sesuatunya itu diatur oleh majikannya ya. Yang kedua perempuan itu tidak wajib. Kemudian anak kecil dan juga orang yang sakit begitu, itu tidak wajib untuk sholat Jumat gitu. Tapi kalau yang dikecualikannya berjamaah ya, berjamaahnya artinya mereka itu setiap muslim itu baik laki-laki ataupun perempuan wajib melaksanakan Jumat ya,
dengan berjamaah. Nah, ya kalau yang dikecualikan berjamaah ya, sholat Jumatnya itu tetap wajib ya, tetapi tidak harus berjamaah. Yang mana yang tidak harus berjamaah? Yang tadi itu abdun mamlukun, hamba sahaya, awim ro'atun atau perempuan, atau sobiyun atau anak kecil, atau maridun atau maridun orang sakit. Nah, jadi mereka tetap wajib sholat berjamaah, sholat Jumatan, walaupun tidak berjamaah di masjid jami ya, dan sholatnya itu dilaksanakan 2 rakaat. Ini diantaranya pendapat dari Ibnu Umar. Nah, jadi Ibnu Umar itu, Bapak dan Ibu, kalau tidak sholat Jumat di masjid jami, dia Jumatannya di rumah ya, baik berjamaah ataupun sendiri, dan sholatnya itu 2 rakaat. Nah, apa yang menjadi dasar ya, itu ada di dalam hadis yang makalahnya yang menerima tadi ya. Hadis Nabi mengatakan, itu dikutip di dalam putusan tarjih, sholatus safar rokataini, sholat di perjalanan itu 2 rakaat ya. Wasolatu duha rokataini, sholat duha juga 2 rakaat. Wasolatul fitri, sholat idul fitri juga rokataini. Wasolatul jum'ati rokataini, sholat Jumat juga 2 rakaat. Tamamun ya min goiri kosrin, sempurna bukan karena dikosor, ala lisani Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan kepada sunnah Rasul. Nah, ini sebetulnya yang menjadi patokan bagi Ibnu Abbas ya. Sholat Jumat itu ya tetap wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, baik itu berjamaah di masjid jami atau tidak. Nah, sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Itu menurut Ibnu Abbas. Tapi kalau tarjih Muhammadiyah itu tidak menggunakan pendapat Ibnu Abbas tersebut atau Ibnu Umar tersebut ya. Kalau kita baca di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid yang keempat, di dalam masalah Jumat itu di ujung ya dijelaskan bahwa kalau tidak Jumatan, katakanlah hamba sahaya, perempuan, anak kecil, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah sholat fardu, yaitu sholat duhur 4 rakaat. Nah, jadi kalau ibu-ibu tidak Jumatan di masjid jami, maka kembali kepada hukum asal, yaitu sholat duhur 4 rakaat, begitu ya. Nah, ini menurut tarjih terutama dalam Tanya Jawab Agama ya, pada jilid yang keempat. Di situ dilihat bab masalah Jumat di ujung. Nah, ada penjelasan seperti itu. Tentu ini berbeda dengan pendapat Ibnu Umar. Tapi kalau kita warga persyarikatan melihat ada orang yang tidak Jumat di masjid, lalu sholat Jumatnya di rumah 2 rakaat, itu juga jangan disalahkan. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh Ibnu Umar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian perlu dijelaskan mengenai sholat ya. Kalau misalnya kita menuju sholat Jumat ya, apa yang harus dilakukan sesampainya di masjid? Nah, di dalam hadis dikatakan, di putusan tarjih itu ada hadis ya, yang mengatakan ya, orang yang mandi pada hari Jumat, man gosala yaumal jumu'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat ya, kemudian dia summa atal jum'ata, kemudian datang ke tempat Jumat, fal yusolli ma quddirolahu, maka hendaklah dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak baca Quran, tidak zikir, tidak wirid, tapi sholat sampai imam itu datang ya. Jadi sholat terus sampai imam itu datang, maka ya gufirolahu,
ma bainahu wa ma ba wa ma ba'dahu ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang sholat sesuai dengan kemampuannya sampai imam itu datang ya, maka dia diampura dosanya yang ada pada saat itu sampai Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari lagi ya, ditambah 3 hari lagi, jadi mendapatkan pahala lebih gitu dari apa yang dia lakukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan perempuan Jumatan di dalam tanya jawab agama ya, Majelis Tarjih menyatakan ya bahwa perempuan itu tidak wajib Jumatan. Akan tetapi kalau dia mau Jumatan itu juga tidak apa-apa. Yang menjadi dasarnya apa? Tadi yaitu surat hadis Abu Dawud ya, yang mengatakan al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, illa arba'atun, kecuali 4 orang. Yang pertama adalah abdun mamlukun, hamba sahaya, karena untuk kegiatan seperti keluar rumah dia harus ada izin dari majikannya. Kemudian yang kedua awi mur'atun, atau perempuan ya, osobiyun atau anak kecil, dan yang keempatnya adalah aumaridun, orang yang sakit. Jadi dia tidak wajib berjamaah. Itu pendapat dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, di dalam hadis yang mauquf tapi ini digunakan oleh Muhammadiyah ya, bahwa menurut jumhurul ulama, perempuan itu boleh sholat Jumat bersama dengan laki-laki. Nah, Ibnu Umar ya pernah mengatakan kepada neneknya, nenek, kalau engkau mau Jumatan, ikut Jumat saja bersama dengan imam. Akan tetapi kalau tidak bersama dengan imam, maka sholatlah 4 rakaat di rumah. Nah, itu bagi perempuan. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, dalam pendapat Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, bahwa perempuan itu boleh melaksanakan sholat Jumat di masjid bersama dengan imam. Ini dilakukan pada zaman para sahabat ya, salafus sholih, dan juga dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan putusan Majelis Tarjih memberikan batasan selama tidak membawa kepada kerusakan. Jadi kalau membawa kepada kebaikan, perempuan sholat Jumat di masjid silakan ya, itu silakan untuk berjamaah di masjid sholat Jumat. Saya kira itu saja Pak, mungkin pengantarnya apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mangga. Ya, baik, terima kasih penjelasan yang sungguh singkat, padat, tetapi mengena ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah gerakan subuh mengaji yang hadir melalui channel TV Muh dan media Zoom. Tadi Pak Ustadz Dudu menyampaikan bahwa berdasarkan fatwa tarjih fatwa tarjih Muhammadiyah, bahwa sholat Jumat itu, kesimpulan akhirnya sholat Jumat itu wajib bagi semua kaum muslimin dan muslimat, tetapi 4 golongan tadi ya, mohon maaf saya mengulangi, mungkin ada yang baru hadir, yaitu abdul mamlukun, hamba sahaya, mar'atun perempuan, sobiyun anak-anak, dan maridun itu orang-orang yang sakit. Nah, tadi ada 2 perspektif ya makna wajib itu. Pertama,
ya yang dikecualikan tadi ya, pengecualian tadi empat pihak tadi, apakah yang dikecualikan itu kewajibannya? Jadi empat golongan tadi tidak wajib, hamba, sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit itu tidak wajib. Atau yang tidak wajib itu berjamaahnya. Nah, mereka tetap wajib sholat Jumat tetapi tidak wajib berjamaah. Nah, ini dua perspektif, dua penafsiran terhadap kewajiban sholat Jumat. Jadi ada dua ya, tidak wajib melaksanakannya, dan yang kedua wajib melaksanakannya tapi tidak wajib yang berjamaah, yaitu untuk hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit. Nah, yang tadi wajibnya tidak berjamaah ya, yang tidak berjamaah itu sholatnya di rumah, baik sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah. Nah, akhir dari kesimpulan majelis tadi bahwa tadi disampaikan bahwa wanita itu tidak wajib, kalaupun mau berjamaah itu dipersilahkan, artinya mubah Ustaz ya. Iya, boleh. Di sini Boleh. jadi hukumnya mubah. Baik para hadirin jamaah channel TV-mu dan serta melalui media Zoom, tadi disebutkan bahwa hukum sholat Jumat bagi kaum perempuan adalah mubah dengan catatan tidak membawa kerusakan, atau menurut bahasa Sunda yang lebih yang lebih ringan, atau tidak ngari-riweuh, atau ya kalau lebih itu ya, kalau Yeah. kerusakan atau apabila dipandang baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih banyak ya untuk diskusi. Bagi yang mau bertanya ataupun mau menyampaikan sesuatu, waktu cukup banyak, kami persilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ini Pak Mu angkat tangan, silakan. Pak Mu dari Rancak Ekek. Oh, tidak jadi. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, ini nih berkenaan dengan pengecualian tadi nih. Jadi orang yang sakit, sobiyun, maratun, dan abdun mamluk gitu ya. Iya. Kalau kita lihat nih, kan sobiyun itu yang namanya sobi kan baik itu ada anak kecil, laki-laki ataupun perempuan ya. Iya. Mereka boleh gitu, tetapi tidak wajib lagi gitu. Tetapi mereka kan tetap bisa hadir ya, terutama Iya. anak kecil laki-laki, ataupun kalau anak kecil laki-laki dan perempuan, saya lihat dan saya juga sering membawa anak laki-laki atau anak perempuan saya untuk ikut sholat Jumat ya. Kalau anak kecil meskipun perempuan ya nggak apa-apa lah ikut sholat Jumat. Nah, ini tetapi kalau maratun itu kan wanita dewasa ya, ini Iya. yang menjadi topik pembahasan kita. Nih saya lihat nih misalkan di nomorku, ini siapa ini? Kamu dan Cecek Pak Mu mangga ya gitu. dengan pembawa acara. Pak Ustadz mau tanya, pernah di satu daerah ada kelompok ibu-ibu menyelenggarakan Jumat sendiri. Itu bagaimana tinjauan majelis taklim? Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mu punten, melaksanakan sendiri itu apakah itu yang khutbahnya wanita juga atau ada bapak atau laki-laki Pak? Ya, iya itu komunitasnya khusus perempuan itu. Pernah di daerah saya itu tapi nggak lama. Tapi informasi di Cirebon belum pernah terjadi gitu. Oke, jadi yang khutbahnya perempuan dan pesertanya semuanya perempuan itu Pak Mu ya? Iya. Oke, ini menarik. Kalau ini yang lebih ekstrim ya ini. Oke, maka Pak Ustadz. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan dari Ibnu Mas'ud ya, kepada neneknya, ya nenek, jika engkau mau sholat bersama imam di masjid maka sholatlah,
Akan tetapi kalau tidak bersama imam, maka sholatlah sendiri 4 rakaat. Berarti kembali kepada yaudu ila baroatin asliyah, kembali kepada pokok, yaitu bahwa kembali kepada asal itu, yaitu asalnya itu duhur, jadi 4 rakaat. Nah, jadi kalau penyelenggaraan Jumat oleh perempuan dari tradisi salafus sholih, nah itu tidak ada, ya, tidak ditemukan. Jadi yang ada adalah perempuan itu ikut sholat Jumat, ya, dengan kaum laki-laki gitu. Ya, katakanlah di Masjid Mujahidin yang luas, di belakang itu masih ada ruang yang kosong, ya, boleh perempuan ikut sholat Jumat bersama dengan laki-laki. Tadi dikatakan selama tidak ngaririweuh, ya, bukan hanya dalam sholat Jumat saja. Sholat berjamaah di masjid, kalau jamaah laki-lakinya banyak, maka Nabi sendiri itu melarang ibu-ibu untuk ke masjid. Tapi kalau tidak banyak, ya tidak apa-apa, termasuk i'tikaf itu. Jadi yang intinya i'tikaf itu laki-laki. Nah, tapi kalau perempuan mau ikut silahkan. Nah, tatkala yang i'tikaf itu banyak perempuan yang memasang tenda di masjid sehingga masjid itu penuh, oleh Nabi dilarang gitu. Jadi yang pokoknya sholat Jumat itu dilakukan oleh laki-laki. Kalau perempuan mau ikut itu silahkan gitu. Nah, jadi itu paling tidak yang ada ditanya jawab seperti itu, Pak. Ya, jadi tidak dibolehkan. Jadi sampai hari ini tidak dibolehkan perempuan mengadakan Jumatan secara khusus. Kalau tidak Jumatan bersama dengan imam, maka kembali sholat duhur 4 rakaat. Nah, ini versinya Muhammadiyah, tapi berbeda ya dengan versinya Ibnu Umar. Ya, karena Ibnu Umar itu, ya, Jumat itu wajib katanya, baik laki-laki ataupun perempuan, berdasarkan kepada Al-Jumat ayat 9 itu berlaku umum, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Nah, begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Mu, apakah itu menjawab? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi ini menarik Pak Ustadz, bahwa tadi disampaikan sama Pak Ustadz bahwa yang tidak wajibnya, kalau kita mengambil pengecualian kewajiban, jadi yang tidak wajibnya itu berjamaahnya, ya, versi yang kedua tadi. Jadi versi pertama tetap wajib, yang kedua bagi perempuan itu tidak wajib berjamaah, itu baik tadi di rumah, baik sendiri ataupun berjamaah. Nah, ini misalkan nih lagi ibu-ibu lagi arisan atau lagi pengajian pada hari Jumat, ya, kebetulan tidak di masjid acaranya itu. Nah, ketika adzan Jumat, mereka berjamaah ibadah berjamaah di rumah misalkan. Nah, kalau di rumah ini apakah cukup sholat 2 rakaat saja berjamaah seperti sholat Jumat, atau rukun dan syarat Jumatnya itu tetap berlaku, misalkan ada khutbah dan lain-lain, itu gimana Pak? Kalau itu dilakukan di rumah. Jadi kalau versinya ini tergantung versi mana yang diikuti ya. Tapi kalau versinya Ibnu Umar, ya, itu tetap Jumatan itu wajib. Tapi mengenai berjamaah dan khutbahnya itu tidak wajib bagi dia itu gitu. Tapi Jumatnya tetap wajib 2 rakaat. Nah, akan tetapi Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengambil pandangan, ya, yang dikecualikan itu adalah kewajiban Jumatnya. Jadi wajib Jumat kecuali, nah, 4 orang itu termasuk perempuan. Jadi mereka tidak wajib. Adapun kalau mau Jumatan, ya, bersama dengan imam, ya silakan Jumatan normal. Tapi kalau tidak, misalnya ibu-ibu sholat di rumah, tidak di masjid jami, nah maka kembali kepada sholat duhur. Jadi tidak sholat 2 rakaat, Pak, tapi sholat duhur 4 rakaat. Yaudu ila baroatin asliyah,
kembali kepada pokok masalah pertama gitu. Ya itulah pendapat Muhammadiyah. Jadi kan pendapat itu banyak. Nah maka Muhammadiyah mengambil pandangan ya sesuai dengan hadis yang mauquf bihukmil marfu ya, mauquf tapi dihukumi marfu, yang tadi itu ya kalau tidak bersama dengan imam di masjid jami maka kembali sholat duhur 4 rakaat. Jadi katakanlah ibu-ibu pada hari Jumat mengadakan arisan, datang waktu Jumat ya berjamaahnya apa? Duhur. Karena apa? Karena tidak sholat berjamaah di masjid jami. Nah begitu Pak. Ini nih ada pertanyaan dari pewagiman ya. Ya. Berkenaan dengan perangkat masjid di pewagiman ini dari Jogja ya. Pak Ustadz, saya tanya, saya tidak ikut khutbah Jumat karena tugas parkir. Nah, gimana hukumnya nih? Pertanyaan yang menarik, ya, memang banyak ya yang seperti ini. Ya tidak sholat Jumat karena tugas parkir ya. Jadi di Mekah atau di Madinah juga kan yang bertugas keamanan berarti tidak Jumat berjamaah ya. Nah jadi kalau mengikuti kepada pendapat dari Ibnu Umar ya seperti dia sendiri ketika akan berangkat menuju sholat Jumat ada informasi sahabat sakit. Nah kemudian beliau belok ya menjenguk orang yang sakit, dan dia itu Jumatannya sendirian yaitu 2 rakaat. Jadi katakanlah Pak Wagiman yang tidak sempat sholat Jumat berjamaah ya, tidak bisa mendengarkan khutbah juga. Nah maka sholatnya itu kalau mengikuti versi Ibnu Umar ya 2 rakaat ya, karena sholatul Jumat rokaata ini, sholat Jumat itu 2 rakaat. Nah akan tetapi kalau mengikuti kepada versi majelis tarjih ya kembali 4 rakaat. Tapi timbul pertanyaan ya, apakah menjadi juru parkir itu menjadi alasan syar'i untuk boleh tidak Jumatan begitu ya, atau seperti apa? Jadi yang boleh tidak berjamaah atau Jumatan itu yaitu yang pertama adalah musafir, kemudian marid, orang yang sakit. Nah orang yang menjadi satpam sebagai petugas satpam ya, nah apakah itu termasuk yang dibolehkan juga tidak Jumatan? Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi tidak ditemukan itu ya. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Muntakol Ahbar ya, yang disarahi oleh Asy-Syaukani dengan Nailul Autor Syarhu Muntakol Ahbar. Nah di situ tidak ada disebutkan yang diberi tugas semacam itu. Hanya mungkin akan berlaku fikih Islam baru ya, apakah membolehkan atau tidak. Kalau memang itu darurat ya, nah maka itu bisa menjadi alasan syar'i untuk tidak berjamaah di masjid. Maka Jumat itu tetap. Nah boleh 2 pilihan bagi Pak Wagiman, boleh sholat Jumat 2 rakaat versi Ibnu Umar, atau juga kembali 4 rakaat ya, sholat duhur begitu. Seperti tadi disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ya, kalau tidak berjamaah di masjid ya sholat saja 4 rakaat. Nah jadi ada 2 versi nih Pak ya. Versi Ibnu Umar 2 rakaat saja sholat Jumat, versi Ibnu Mas'ud 4 rakaat sholat duhur. Nah kalau mau mengikuti manhaj tarjih Muhammadiyah yaitu 4 rakaat saja sholatnya ya. Nah kalau mau versinya Ibnu Umar ya 2 rakaat.
mau dua-duanya bagaimana? Ashabi ashabi kanujum. Sahabatku itu bagaikan bintang gemintang. Idak tadaitum, kemana saja kalian mengikuti mereka, ihtadaitum, maka kalian mendapatkan hidayah. Ya, jadi katakanlah tidak pilih yang menjadi pilihan tarjih, tapi milih salah satu dari dua pendapat. Nah, itu ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, begitu Pak. Ya. Baik, para peserta pengajian melalui media Zoom ataupun channel TV Muhammadiyah, para pemirsa, ini ada ralat dari Pak Wagiman ya, yang tidak beliau ikuti itu khutbahnya ya. Kalau sholatnya beliau ikut, jadi mungkin ketika khutbah karena beliau petugas parkir atau petugas penjaga sepatu atau petugas lainnya sibuk lah gitu, tidak ikut khutbah. Ini kebanyakan seperti ini ya di kita. Tetapi kalau pas Sholatnya ini ikut. Ada biasanya yang semisal dengan ini Pak. Iya. Depan masjid itu kan kalau Jumatan suka ada yang jualan makanan atau kantin. Nah dulu saya punya teman kuliah. Nah dia pas mau sholat Jumat dia lapar. Nah, dia nanya ke saya, Kang, namun saya ikut khutbah sholat Jumat, khutbah Jumatnya karena saya lapar, saya mendengarkan aja di kantin bari makan, boleh nggak? Nah seperti emang udah nggak kuat kalau ini enggak, saya lapar banget. Nah, jadi beliau pergi ke kantin pergi ke kantin dan mendengarkan khutbah Jumat sambil makan. Tetapi ketika sholat Jumat dia ikut berjamaah. Nah ini ya ada dua nih. Satu karena lapar ya, tidak mendengarkan khutbah tapi di kantin. Yang kedua tadi pewagiman tidak mendengarkan khutbah karena tugas. sibuk dengan petugas masjid. Mungkin ada berkaitan dengan rukun ya Pak ya. Begini Pak, jadi tidak semuanya sepakat ya bahwa rukun Jumat itu harus khutbah, ada khutbah. Itu tidak semuanya sepakat di kalangan para fuqaha gitu. Nah jadi kendati pun tidak mengikuti khutbah dan hanya ikut sholat saja, ya sholat Jumatnya itu termasuk kepada sholat Jumat yang sah. Nah akan tetapi tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Jadi mestinya si jamaah itu ikut mendengarkan khutbah juga ya, dan ikut berjamaah sholat Jumatnya itu. Nah seperti itu. Nah adapun khutbahnya mendengarkan tapi sambil makan atau sambil apa, nah itu sholatnya atau Jumatnya itu termasuk lago. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wagiman atau oleh teman Pak Dr. Ihsan tadi, yaitu sholatnya itu lago, artinya tidak sempurna lah ya, tapi sah Jumatnya, tapi Jumatnya itu tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu mana diantaranya? Yang pertama dalam hadis itu disebutkan yang bercakap-cakap pada saat imam itu khutbah. Yang kedua yang berpangku tangan ya, nangkep tuur ya Pak ya, nangkep tuur pada saat mendengarkan khutbah. Kemudian yang menggosok-gosokkan kerikil ya, apalagi makan gitu ya, makan sedang sambil mendengarkan khutbah. Nah itu termasuk kepada lago. Lago itu artinya sia-sia, atau yang lain mengatakan paman lagau pala jum'atalah, maka siapa yang lago tidak ada Jumat bagi dia. Nah pengertian tidak ada Jumat itu apa? Apakah tidak sah Jumatnya atau tidak sempurna Jumatnya? Jawabannya adalah tidak sempurna Jumatannya. Jadi Pak Wagiman ya sah sholat Jumatnya tapi tidak sempurna. Termasuk teman Pak Dr. Ihsan tadi ya, sedang khutbah dia dengar tapi sambil makan. Nah itu tidak sempurna Jumatnya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Wagiman. Jadi insya Allah sholat Jumat Pak Wagiman tetap sah, tetapi mungkin perlu ditambal dengan amal lain. Saya rasa menjaga parkir itu sesuatu amal yang sangat mulia ya, menjaga sendal dan lain-lain, tidak bisa khusyuk mendengarkan sholat Jumat. Insya
insya Allah kalau demand itu bisa menambal kekurangan ya akibat mungkin secara fikih tadi disebut lago ya, tapi lago ini yang mungkin bisa dimaafkan ya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVMU dan yang mengikuti melalui channel melalui media Zoom, tadi disampaikan, perlu saya sampaikan kembali bahwa hukum sholat Jumat bagi kaum perempuan itu tidak bagi kaum muslimin itu wajib, tetapi bagi perempuan itu adalah dikecualikan tidak wajib. Nah, tidak wajib bukan berarti haram jatuhnya. Tadi disampaikan di majelis fatwa majelis tadi tidak wajib, tapi jatuhnya kepada mubah ya. Jadi boleh mengikuti khutbah Jumat atau sholat Jumat secara sempurna kalau itu dimungkinkan. Nah ini Pak Amuh ini angkat tangan lagi, ada yang disampaikan lagi Pak? Silakan. Ya, mangga. Ya, ini menambah saja Pak Dokter. Mangga Pak. Bagaimana Pak dalam hadis itu siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu dicap sebagai kemunafikan. Bagaimana orang yang sakit itu? Ya. Tapi dalam arti orang yang sakit harus memerlukan boyongan atau ke masjidnya itu harus ada yang mengantar itu. Ya. Ya sekian saja lah. Ya, terima kasih. Mungkin ini Pak sangat menarik ya pemahaman seperti ini. Jadi 3 kali tidak sholat Jumat munafik gitu, tapi Ya. saya kan sakit. Nah ini menarik nih, apakah saya jadi orang yang munafik karena sakit tiga kali berturut-turut tidak Jumatan? Ini menarik untuk dibahas Pak. Ya. Di dalam hadisnya itu kan dijelaskan bahwa ada orang yang 3 kali berhalangan sholat Jumat. Ya, apakah karena bepergian gitu ya, maka orang yang begitu tubi'ah itu dicap, maksudnya adalah dicap sebagai orang munafik gitu. Nah, kecuali kalau ada halangan syar'i. Ya, kalau ada halangan syar'i itu tidak menjadi orang munafik. Nah, halangan syar'i tidak sholat Jumat berjamaah di masjid itu apa? Yang diantaranya adalah musafirun, orang yang bepergian jauh. Ya, yang kedua orang yang sakit, maridun, orang yang sakit, termasuk yang tadi, yang 4 golongan itu tadi. Nah, itu termasuk yang dikecualikan. Tapi kalau tidak Jumatan tetapi tidak ada halangan syar'i, kalau 3 kali tidak melaksanakan Jumat, maka dia disestempel sebagai orang munafik gitu Pak. Ya, kalau sakit itu tidak termasuk karena ada halangan syar'i gitu. Ya, seperti itu Pak. Gitu ya Pak Amu. Insya Allah kalau sakit alasan itu termasuk alasan syar'i dan tidak dikategorikan sebagai orang munafik. Para pemirsa TV Muhammadiyah dan para pemirsa melalui media Zoom, ini nih ada masukan nih dari Ibu Dewi Mulyani, Dewi ya. Untuk sholat Jumat itu dijaga oleh setelah waktu sholat Jumat itu penjaga petugasnya perempuan dan para penjual ikut sholat Jumatan masjid dan dagangannya dijaga oleh perempuan. Ini menarik juga Pak Ustadz ya, karena rangkaian ayat tadi ya, was'au ila dzikrillah wa jarul baik, kalau itu segera untuk melakukan sholat, untuk berzikir ya, dan tinggalkan perniagaan atau segala macam kesibukan. Nah, apakah larangan meninggalkan kesibukan ini juga berlaku dengan seperti kewajiban tadi Pak? Karena misalkan begini, karena harus meninggalkan jual beli ini, apakah meninggalkan jual beli ini berkaitan dengan fikih jual beli nanti? Nah, ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, ibu-ibu nih misalkan yang tidak ikut sholat Jumat, dia bisa
misalkan melakukan transaksi, misalkan sambil menunggu suaminya atau anaknya laki-laki sholat Jumat karena tidak disediakan sholat Jumat, dia beli makanan misalkan. Nah, transaksi itu terjadi ketika proses sholat Jumat. Ibu saya beli soto misalkan ya, beli lotek sama si penjual lotek dibuatkan, si ibu memakan dan membayar ketika khutbah Jumat pun selesai. Nah, karena di Al-Quran itu disebutkan tinggalkanlah segala macam kesibukan atau perniagaan, apakah hukum jual belinya menjadi sah atau tidak? Ini menjadi pertanyaan baru. Ya, jadi etikanya pas lagi Jumatan itu wadarul baik, ya, hentikan jual beli. Tetapi idza qudiyati sholat pas apa ayatnya itu tadi ya, fantasiru fil ardi, ya, apabila selesai sholat maka bertebaranlah di muka bumi, ya, wabtagu min fadillah, kita mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika pas adzan Jumat gitu ya, semua perniagaan itu hentikan. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi selesai khutbah Jumat, sudah selesai Jumatan, fantasiru fil ar, ya, maka bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi yang pertama tadi itu merupakan penghormatan kepada keagungan sholat Jumat beserta rangkaiannya, ya, termasuk khutbah dan sholatnya. Nah, jadi ini pengagungan terhadap pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat. Ya, tadi dianjurkan, ya, memang misalnya yang menjaga sendal, yang menjaga parkir, itu orang-orang yang tidak ada kewajiban Jumat pada waktu itu, begitu. Nah, itu silakan, itu ya itu bagus ya, rekomendasi dari Ibu Dewi, ya, Teh Dewi, ya, ya, dari Ibu Dewi tadi, begitu Pak. Ya. Silakan lanjut. Atau Mangga yang bertanya. Atikah. Ini ada Ibu Atikah angkat tangan. Mangga Ibu. Masih di mute Bu, atau tolong di unmute kan? Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mewakili saudara saya untuk menanyakan ini. Yang pertama, satu saudara yang bekerja di kapal laut dan kapal pesiar. Itu orang Palestina dan jadwalnya kerja memang ada, jadi tidak pernah atau jarang sekali bisa sholat Jumat kecuali kalau pas sandar di satu pelabuhan. Itu yang pertama. Bagaimana dia apa hukumnya, bagaimana, kemudian apakah kembali kepada dalil asal, jadi dia sholat zuhur. Kemudian yang kedua, juga ini saudara yang sedang kuliah di Prancis. Seperti kita tahu di Prancis itu ya jarang, kalaupun ada masjid itu harus naik tram naik. Itu sama ini yang di Prancis dengan di Jepang, masalahnya sama, bahwa pas pada waktu Jumat itu sedang berangkat dari kuliah, jadi hampir-hampir jarang sekali menunaikan sholat Jumat. Jadi bagaimanakah ini hukumnya? Karena di zaman Rasulullah itu kan tidak ada sekolah di luar negeri, bekerja di kapal dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti kami sampaikan. Iya. Terima kasih Ibu Atikah sudah mewakili saudaranya. Mungkin hal yang sama ya terjadi. Kalau tadi Ibu Atikah saudaranya kerja di kapal, tidak bisa sholat Jumat, ya kan? Atau kaum muslimin yang di kapal itu sedikit, atau misalkan lagi kuliah di negeri yang bukan Islam, ketika waktu sholat Jumat ataupun non Jumatan ya itu kuliah berlangsung sehingga itu terlewat ya. Atau jangankan Pak di luar negeri atau di kapal pesiar, supir travel misalkan ya, Bandung Jakarta misalkan yang dekat tuh, berangkat jam 11, supirnya muslim, semua penumpangnya muslim, tetapi misalkan tidak memungkinkan saatnya untuk rest
rest area ya untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, ini kalau tadi Ibu Atika itu saudaranya di kapal itu muslimnya minoritas, ini bahkan terjadi di kita di dalam satu bis misalkan ya, di jalan tol penumpang dan supirnya semuanya muslim tetapi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ini menarik Pak untuk Iya. Untuk yang berada di perjalanan itu salah satu ilat ya tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Nah, kalau kondisinya begitu kembali kepada sholat duhur. Ya, kembali kepada sholat duhur versi Ibnu Mas'ud. Nah, itu ada pilihan lagi, Pak. Jadi kalau tidak Jumatan berjamaah di Masjid Jami, menurut Ibnu Mas'ud sholat 4 rakaat saja, yaitu sholat duhur. Tapi kalau Ibnu Umar ya sholat Jumat 2 rakaat. Silahkan pilihannya mana. Tapi kalau Majelis Tarjih memilih pendapat dari Ibnu Mas'ud ya yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian apakah di setiap tempat wajib diselenggarakan Jumatan? Apakah hanya di perkampungan? Nah, di kalangan para fuqaha ya menyatakan bahwa yang wajib diselenggarakan Jumat itu adalah di tempat di situ ada pemimpin. Walaupun misalnya hanya ada 4 orang saja. Ya, di kalangan para ulama madhab Syafi'i ya, apabila ada 40 orang yang sudah dewasa, maka wajib hukumnya diselenggarakan Jumatan. Nah, kalau kurang dari 40 orang itu tidak wajib diselenggarakan Jumatan. Ya, tapi ada juga yang mengatakan kalau ada pemimpin suatu kawasan yang muslim, maka wajib dilaksanakan Jumatan walaupun hanya 4 orang saja gitu. Jadi tidak harus 40 orang. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang khutbah di masjid, kemudian datang barang dagangan dari Syam, semua jamaah masjid itu keluar karena ketakutan kehabisan barang. Nah, lalu yang tinggal cuman 12 orang saja. Jadi 12 orang sholat Jumatan itu sah. Nah, kemudian bagaimana kalau sholat Jumat itu di rumah? Nah, Nabi pernah diminta oleh sahabat di Madinah untuk menjadi imam di dalam rumah yang diselenggarakan Jumatan. Jadi kalau kalau bisa, katakanlah para awak kapal pesiar ya mungkin ya, yang berbulan-bulan di lautan, muslimnya tidak banyak ya. Ya, kalau memungkinkan laksanakan saja Jumatan mereka berlima atau berempat ya. Cukup sholat berjamaah saja tanpa khutbah katakanlah. Kalau bisa ya ada khutbahnya. Tapi kalau tidak cukup berjamaah saja sholat Jumat gitu. Nah, kalau tidak bisa terlaksana maka kembali kepada sholat duhur. Jadi sholat duhur saja Bu, begitu ya. Termasuk tadi para mahasiswa yang ada di Jerman, di Perancis ya, kalau tidak memungkinkan sholat Jumat ya, mereka mengadakan ya kembali saja kepada sholat duhur 4 rakaat. Nah, begitu Pak. Ya. Buat Tika ya, semoga bisa sampaikan kembali jawaban Ustaz dulu kepada saudara ibu. Nah, ini Pak menarik juga ya, misalkan sholat Jumat yang mungkin ini bisa dianalogikan untuk nanti ya sholat Jumat kaum perempuan nih. Sholat Jumat yang saya lihat di luar negeri misalkan ya, itu yang masjidnya kecil. Yeah. Nah, jadi ada, kalau dipaksakan semua itu bisa memacetkan jalan ya, membawa kemudaratan lah gitu bagi publik. Nah, sholat Jumat itu menjadi 2 sesi Pak. Sesi pertama di masjid nanti, nah yang sesi kedua misalnya itu udah selesai, ada lagi khutbah Jumat, ada lagi sholat Jumat 2 rakaat. Jadi ada beberapa sesi Pak. Ini gimana? Misalkan nih kalau kita dengan tema ini misalkan karena perempuannya banyak, sesi pertama laki-laki dulu misalkan. Nah, nanti seksi kedua para muslimat nih, para perempuan
seperti ini. Jadi gimana Pak? Itu ada 2 sesi, mungkin itu bisa jadi laki-laki semua, atau sesi kedua itu karena pesertanya banyak gitu ya, ada kloter kedua. Ya memang tidak ada larangan di dalam satu masjid diselenggarakan 2 Jumat, ya 2 Jumat atau sholat berjamaah, itu tidak ada larangan. Yang penting syarat rukunnya itu terpenuhi gitu, itu tidak ada larangan. Apalagi tadi masjidnya itu sepi, sementara jamaahnya banyak, sempit ya, jamaahnya banyak. Nah maka Jumatan dibagi 2 sesi. Nah itu tidak apa-apa, tidak ada larangan, ya tidak ada larangan untuk itu, ya tidak ada larangan, itu tidak apa-apa. Kemudian untuk sesi perempuan, ya tetap saja yang menjadi imam dan khotibnya itu laki-laki gitu ya, karena yang pokok adalah Jumatan itu laki-laki. Nah kalau perempuan mau ikut itu tidak ada larangan. Nabi melarang para sahabat yang bersikukuh ya untuk melarang ibu-ibu Jumatan atau melarang ibu-ibu sholat berjamaah. Nabi melarang kepada sahabat itu agar dia tidak melarang ibu-ibu untuk berjamaah. Nah itu Pak, ya jadi tidak apa-apa, dibagi 2 sesi. Ya sesi pertama laki-laki ada, perempuan ada. Sesi kedua laki-laki ada, perempuan ada. Nah begitu saja, yang aman itu seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ini ada Pak Bagja Somad nih belum terjawab. Izin bertanya, ini tadi mungkin ya dengan Pak Wagiman tadi ya. Bagaimana menyempurnakan kekurangan dari sholat Jumat? Kekurangan apa nih Pak Bagja nih? Atau tadi mungkin ya bagi petugas parkir itu mungkin ada kekurangan ya. Atau ketiduran gimana pas kan itu ada kekurangan, ada lago nih ya mungkin Ya lago ya. Ya mungkin tadi ini udah dibahas set Ya jadi amal lain yang bisa ya kekurangan sholat ya itu bisa diimbangi dengan amalan-amalan yang lain. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha, ikuti keburukan yang kalian yang kau lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kau lakukan. Kalau misalnya kurangnya dalam sholat, ya perbanyak sholat sunatnya, begitu ya. Jadi perbanyak sholat sunatnya. Misalnya tadi saya katakan sebelum Jumatan sebetulnya tidak ada sholat sunat qobla Jumat itu ya. Sholat sunat qobla Jumat itu tidak ada, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bisa dibaca di dalam Al-Um, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yartaki alal mustaroh, Nabi Muhammad itu naik mimbar, summa salama, kemudian beliau salam, summa adzanal muadzin, kemudian muadzin azan, summa khotobah, kemudian Rasulullah berkhutbah. Itu tidak ada kesempatan sholat sunat qobla Jumat ya. Nah akan tetapi kalau sebelum waktu Jumat ya itu ada tadi ya, yaitu yusoli makudiro lahu, dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi katakanlah masuk masjid itu jam 11.30 ya. Nah dari jam 11.30 setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sampai imam itu datang, itu akan menghapus atau menutupi kekurangan pada kita pada saat kita sholat Jumat itu atau mendengarkan khutbahnya. Nanti setelah khutbah selesai, setelah Jumat selesai, kita melaksanakan sholat sunat juga 2 rakaat misalnya di masjid, 2 rakaat di rumah, jadi 4 rakaat. Itu juga akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada waktu Jumatan. Nah ini perlu saya catat juga bapak-bapak, di masjid-masjid sekarang adanya 2 kali. Adzan yang pertama sudah masuk waktu sholat ya. Adzan yang pertama, kemudian ada sholat sunat qobla Jumat.
Nah, itu tidak ada dasarnya. Ya, yang terjadi pada zaman Utsman seperti dikemukakan oleh Tarji, ya. Nah, itu sebelum datangnya waktu sholat duhur. Ya, adzan awalnya itu bukan pas masuk waktu duhur. Kenapa sebelum masuk waktu duhur? Untuk mengingatkan kepada masyarakat muslim, baik yang di pasar-pasar, di kantor-kantor, bahwa sholat Jumat itu sudah dekat, begitu. Ya, jadi bukan sudah masuk waktu sholat, tapi sebelum masuk waktu sholat. Nah, begitu Pak. Mengenai azan, iya Pak. Para pemirsa TVmu dan jamaah yang mengikuti lewat media Zoom, mungkin ini ada pernyataan cukup menarik ya, bahwa ibadah sholat Jumat itu adalah di mana itu menjadi ruang publik ya, ruang publik, atau itu menjadi sebuah media di mana semua kaum muslimin bisa berkumpul. Ini memang saat itu partisipasi itu diwajibkan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan itu menurut versi Taji Muhammadiyah itu menjadi mubah ya. Jadi dipersilakan ibu-ibu yang mau ikuti sholat Jumat itu hukumnya mubah, dan Anda ibu-ibu ini kaum muslimin, kaum muslimat masih bisa ikut berpartisipasi ya dalam ibadah berjamaah, ibadah massal seperti ini. Ini ada Ibu Kokom sudah angkat tangan, dipersilakan. Enggak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih pemaparannya Ustaz Dr. Udud dan juga Bapak Dr. Ihsan. Hari ini saya mendapat pencerahannya tentang bagaimana sholat Jumatnya perempuan. Ini pengalaman saya Pak, dulu ketika saya awal menikah, saya kan di Tegal. Di Tegal itu ada kebiasaan laki-laki dan perempuan sholat Jumat. Bahkan saya lagi di dapurnya, bukan di depan rumah masjidnya ya. Walaupun lagi di dapur, dimatikan dulu pasakannya. Pokoknya kita harus sholat. Karena ini mah merupakan kebiasaan, mungkin tingkatnya lebih dari boleh Pak ya, karena kebiasaan secara sudah seperti itu, sehingga mau tidak mau, apalagi pengantin baru nih, keluarga baru, jadi harus mengikuti setempat. Suaminya, ya suaminya Tegal. Iya Bu. Yang kedua, apa satu lagi? Ini saya kebetulan hari ini sedang mendampingi teman-teman majelis kader TOT. Saya malah karena saya datangnya maghrib telat, mereka sudah mulai akan sholat atau bahkan sudah, saya coba-coba yang pernah ikut berjamaah. Nah, ketika berjamaah maghrib 3 rakaat. Salam, pergi dulu, bahkan sebagian kita dikit. Ada yang berkata, ayo dijamak dengan Isya. Baru sholatlah Isya, kita 2 rakaat. Nah, pertanyaan saya, boleh enggak kalau sholat jamak itu di ada jedanya? Yang pertama, kalau tidak salah saya mendengar tentunya tidak boleh ada jeda. Saya tanya ke imam, Bu, emang tadi gimana? Saya tidak tahu akan dijamak, saya sholat biasa, tapi ada instruksi dari belakang dijamak, akhirnya dijamak. Nah, konon katanya kalau sholat jamak itu harus dari awal bisa dari maghrib itu sudah berniat. Itu bagaimana Pak Dokter dulu penjelasannya? Betul, ini agak menyimpang dari Jumat karena ini pengalaman hari ini dan akan disampaikan ke teman-teman yang sedang. Iya. Jadi yang pertama mengenai Jumatan bagi perempuan seolah merupakan satu keharusan karena kebiasaan. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ihsan, bagi perempuan sholat Jumatan itu mubah hukumnya. Tapi mubah teh bukan mubah dalam bahasa Sundanya. Kalau dalam bahasa Sunda disebut mubah teh taya gunana gitu ya. Mubazir ya. Tapi di dalam fikih yang dikatakan mubah itu artinya boleh gitu ya. Jadi yang boleh itu pilihan, mau Jumatan bersama dengan imam atau mau sholat duhur, itu bagi perempuan. Ya misalnya asiknya Jumatan sambil mendengarkan khutbah, itu lebih bagus gitu. Nah itu silahkanlah, hukumnya semacam itu. Nah kemudian mengenai sholat jama' ya,
yang perlu dicatat bahwa jama itu tidak harus di perjalanan. Rasulullah itu menjama sholat min goiri matorin, bukan karena dalam keadaan hujan, wala saparin, dan bukan di perjalanan, wala khaufin, dan juga bukan sholat khauf, begitu. Itu boleh dijama. Tapi kalau qosor, ya, idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum antak suru minas sholat. Nah, kalau di qosor itu harus di perjalanan jauh. Tapi kalau jama tidak harus perjalanan jauh. Ya, misalnya kegiatan banyak, ya sholatnya di jama saja. Masak supaya masak kacangnya itu tidak gosong, boleh di jama gitu. Jadi melakukan sesuatu yang boleh, ya, supaya tidak terganggu, itu boleh di jama. Ibnu Abbas pernah ditanya, untuk apa? Ya, boleh menjama dengan alasan padahal bukan hujan, padahal bukan di perjalanan, padahal bukan dalam keadaan perang. Ibnu Abbas mengatakan li alla yukharija umatahu, agar tidak menjadi beban bagi umatnya. Jadi sekarang Ibu Kokom dan kawan-kawan sedang mengadakan training, katakan ya, silakan saja itu dijama walaupun Bu Kokom tinggal di tempat itu, ya, tapi karena kesibukan boleh untuk menjama sholat. Nah, pertanyaannya, apakah jama itu harus niat dari awal mau menjama, ya? Ya, memang kalau di dalam buku-buku kitab Syafi'i, ya, di dalam katakanlah dalam kitab Safinatun Najah, ya, dikatakan bahwa kalau mau menjamak sholat itu harus sejak awal niat untuk menjamak sholat, tidak ngadadak begitu gitu ya. Kecuali kalau yang memberikan komando itu imam. Jadi imam itu sudah niat untuk menjamak, makmum itu ikut kepada imam gitu. Ya, jadi memang idealnya dari awal sudah diniatkan untuk jamak, bukan mendadak seperti itu. Itu kalau versi mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau yang memberikan komandonya imam atau imam menghendaki, nah itu tidak apa-apa walaupun di awal tidak dimaksudkan untuk menjamak gitu, Bu. Jadi asal imam saja yang berinisiatif atau menerima aspirasi dari yang lain gitu. Nah, itu tidak apa-apa walaupun tidak di awal niatnya itu, niat jamaknya. Begitu, Bu. Ya, demikian Bu Satu Kokom. lagi Bu, satu lagi berturut-turut Pak. Sebentar Bu, ini waktu di Tidak dulu Pak habis. nanti kita sambung setelah ini. Jadi intinya untuk tadi Ibu Kokom yang di Tegal itu karena kebiasaan urapnya, Ya. harus ikut, jadi mengikuti kebiasaan lokal itu Pak ya. Urap, Ya. Ya. Jadi menjadi wajib malah Pak ya, karena urap gitu. Ya, al-adatu muhakamatun, adat itu bisa menjadi hukum begitu. Dan di Muhammadiyah urap itu digunakan juga sebagai sumber hukum Islam gitu. Gitu. Ya, jadi kalau Bu Kokom tadi tidak ikut sholat Jumat, malah menjadi madaratnya lebih banyak ya. Baik, para pemirsa TV Muhammadiyah dan yang mengikuti lewat media Zoom, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Yang mau mengikuti yang media Zoom mungkin bisa terus lanjut, tetapi sekarang kita tutup dulu dengan TV Muhammadiyah. Para pemirsa TV Muhammadiyah, terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa kembali di gerakan subuh mengaji esok hari. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.